Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Indra 2701, channelnya Inspirasi Pembelajaran. Baik adik-adik semuanya, pada pertemuan kedua ini saya akan membahas tentang perhitungan kesetimbangan atau KC. Ya, oke, kita langsung saja. Nah, di sini untuk perhitungan KC atau kesetimbangan ada langkah-langkahnya, ya. Dimana langkah-langkah ini untuk mempermudah kita menghitungnya. Nah, di sini langkah pertamanya adalah tulis persamaan reaksinya. Nah, adik-adik semuanya, biasanya di dalam soal itu ada beberapa soal, ya, yang tidak ada reaksinya ataupun ditulis dengan narasi. Misalkan natrium klorida dicampurkan dengan asam sulfat akan menghasilkan bla bla bla. Ya, itu kan tidak ada reaksinya. Jadi berupa narasi. Nah, kita tulis dulu persamaan reaksinya, ya. Kemudian selanjutnya adalah yang kedua, buat tabel. Kita buat tabel di sini. Nah, di sini tabelnya yang pertama kita tulis ini adalah mula-mula, ya, atau misalkan mol mula-mula. Di sini T, ya, berarti mol yang terurai. Kemudian S ini setimbang. Nah, jadi di sini kita buat tabel. Ya, setelah kita tulis persamaan reaksi di sini misalkan, nah kemudian di bawahnya adalah kita buat mula-mula terurai ataupun misalkan mungkin reaksi juga boleh, dan di sini setimbang pada keadaan setimbang. Nah, kemudian selanjutnya, nah di sini kita masukkan mol yang diketahui atau ditanya, ya. Untuk mol ditanya gunakan variabel, ya. Jadi gunakan variabel, misalkan X. Jadi kalau yang sudah diketahui tinggal kita masukkan saja, ya, nyambung sekali. Nah, selanjutnya langkah yang keempat adalah isi jalur, ya, isi jalur koefisien, yaitu jalur yang sesuai dengan perbandingan koefisien, ya, yaitu jalur T atau misalkan R, ya. Jadi disesuaikan dengan perbandingan koefisien. Kemudian yang kelima, cari mol pada kesetimbangan, ya, cari mol pada kesetimbangan atau jalur S, jalur setimbang yang di bawah ini, ya, ini yang paling bawah. Nah, kemudian selanjutnya bagi dengan volume bila diketahui volumenya, ya, karena di sini satuannya adalah mol. Kemudian jadi untuk memasukkan ke rumus KC harus kita konversikan menjadi M atau molaritas. Nah, sehingga dibagi dengan volume, ya, ini bagi volume. Selanjutnya yang terakhir adalah gunakan rumus KC, ya. Minggu kemarin sudah saya jelaskan, ya. Nah, untuk memperjelasnya, yuk kita bersama-sama melihat contoh soal berikut ini. Nah, dalam ruangan 5 liter berlangsung reaksi kesetimbangan, yaitu 2SO3. Nah, di sini setimbang, ya, dalam keadaan setimbang menghasilkan suatu reaksi, yaitu 2SO2 ditambah O2. Ya, kebetulan di sini semuanya adalah fasenya gas semuanya. Berarti ini nanti akan dimasukkan ke dalam rumus KC semuanya. Kemudian jika dari pemanasan 1
1 mol gas SO3 diperoleh 0,25 mol gas O2. Tentukan tetapan kesetimbangannya. Nah, nah jadi di sini sudah diketahui ya, 1 mol gas SO3. Nah, di sini dia. Berarti 2SO3 dia akan terurai ya menjadi 2SO2 plus O2. Nah, kemudian di sini 0,25 mol ini gas O2 ya diperoleh, berarti adalah produknya di sini yang O2 ini. Oke, untuk lebih jelasnya yuk kita bersama-sama diselesaikan ya. Oke, nah penyelesaiannya, nah langkah pertama ya tetap ya di sini karena memang sudah ada ya otomatis ya gampang, tinggal dipindahkan saja. Tapi kita lihat dulu koefisiennya sudah sama belum. Kalau misalkan belum sama, kita samakan dulu koefisien masing-masing senyawa ini ya. Oke, selanjutnya, nah di sini mula-mula. Nah, mula-mulanya di sini mula berarti SO3 ya 1 mol. Kita tulis 1 mol. Oke, tulis 1. Nah, kemudian dihasilkan atau diperoleh 0,25 mol gas O2. Berarti hasil, berarti ini sudah setimbang ya, produk ya, sudah setimbang. Nah, berarti disetimbang di sini. Nah, 0,2. Kita tulis, oke. Nah, selanjutnya adik-adik semuanya, kita tinggal mencari terurai atau reaksinya. Nah, perlu adik-adik ketahui ya, di sini untuk mol mula-mula ini biasanya ya, biasanya hanya yang dihasilkan ya, yang dihasilkan yang ada nilai molnya itu adalah yang reaktannya. Ini dia. Sedangkan untuk yang produknya nanti belum. Nah, nanti produknya nanti akan dihasilkan pada terurai dan setimbang. Nah, kebetulan untuk mengisi terurai dari 2SO3 ini, ya kita akan menjadi patokan adalah ini nilainya. Nilai 0,25 ini ya. Untuk mencari 2SO3 yang terurai atau yang bereaksi, nah kita lihat koefisiennya dari masing-masing senyawa ini ya. Oke, di sini 2, 2 dan 1. Nah, sehingga untuk mencari 2SO3 ini karena yang sudah diketahui adalah 0,25, sehingga untuk mencarinya adalah, berarti untuk mencari SO3 adalah 2:1 atau 2/1 ya, 2/1 dikalikan 0,25. Oke, saya ulangi lagi. Karena untuk mencari 2SO3 ini berarti SO3 koefisiennya ya dibanding ya atau berbanding dengan O2. Di sini koefisiennya 2, sedangkan untuk O2-nya adalah 1. Nah, sehingga 2/1 atau 2:1 dikalikan 0,25. Jadinya hasilnya adalah 0,5. Oke, ya. Selanjutnya untuk mencari ya yang terurai dari 2SO2 ini, sama halnya kita jadikan perbandingan koefisien. Kita bisa menggunakan adik-adik semuanya perbandingan dari O2 ya
dengan SO2 ini, atau bisa juga menggunakan perbandingan dengan 2 SO3 ya, itu nanti hasilnya akan sama saja. Baik, misalkan di sini saya bandingkan ya karena ini kan sudah ada hasilnya kan ya, jadi kita bandingkan yang sudah ada hasilnya. Nah, kita bandingkan di sini ya, berarti untuk mencari 2SO2 ketika kita menggunakan 0,25 yang punya O2 ini, berarti 2 ini koefisien 2 ini 1 kan, 2/1 dikali 0,25 ya, sama aja berarti 0,5. Atau kita mau menggunakan ini juga sama, berarti 2 SO3 koefisien 2 SO2 dibagi atau per koefisien 2 SO3, itu 2/2 dikali 0,5 ya, jadi berarti sama saja. Nah, ini tinggal masukkan saja ke atas ya, 0,25 gampang. Atau kalau misalkan kita jadikan perbandingan juga ya, hasilnya adalah 0,25 juga ya. Nah, sekarang tinggal dikurangi saja ya. Jadi 1 dikurangi 0,5 ini juga tinggal turunkan ke bawah. Nah, ini satuannya adalah mol. Untuk dimasukkan kepada rumus kesetimbangan ya atau KC agar menjadi molaritas, berarti nilai mol-mol ini harus dibagikan dengan volume atau liter. Nah, karena di sini ya 5, volumenya 5 liter, berarti 0,50 dibagi menjadi 5. Ini juga sama ya, dibagi 5 semuanya, dibagi ini juga 0,25 dibagi 5 liter semuanya. Nah, sehingga untuk rumusnya ya, rumusnya kan gampang kemarin ya, sudah kita belajar dan kita sudah latihan. Nah, sehingga KC, nah berarti tinggal ini dimasukkan kan ya di sini, berarti konsentrasi SO2 pangkat 2, dari mana pangkat 2? Dari koefisien ya, dikali konsentrasi O2 ya, karena koefisiennya 1 berarti tidak usah ditulis angkanya, per reaktan atau yang terurai 2SO3 ya, berarti di sini ditulisnya konsentrasi SO3 pangkat 2 karena koefisiennya 2. Nah, sehingga tinggal kita masukkan saja nilai-nilai dari yang setimbang ini. Nah, ini kita masukkan semuanya karena sudah ada rumusnya. Oke, nah seperti ini 0,05/5 ya, pangkat 2 sesuai dengan rumus KC-nya. Selanjutnya O2 juga nilainya tinggal masukkan saja di sini ya, 0,25/5 per nilai dari SO3 0,5/5 pangkat 2. Maka hasil dari kaca tersebut adalah 0,05 ya. Jadi adik-adik semuanya, ini sangat mudah sekali ya jika adik-adik mengikuti step by stepnya ya, sehingga insya Allah pelajaran kesetimbangan kimia ini sangat mudah dipahami. Baik, untuk lebih paham materi ini, di sini saya akan berikan latihan soal ya. Silahkan adik-adik semuanya, latihan soal ini bisa difoto ya, difoto atau di screenshot. Nah, kemudian kerjakan di buku latihan adik-adik semuanya, dan nanti tinggal dikumpulkan
ya, dikabulkan sesuai dengan batas waktu yang nanti akan saya tentukan. Baik adik-adik semuanya, terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan bisa japri ya melalui nomor WhatsApp saya, atau bisa berkomentar di kolom komentar di bawah ya, silakan boleh berkomentar. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.